Om Swastiastu. Sesungguhnya memperdebatkan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu atau bukan adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu. Pasalnya, bukti-bukti bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar kala itu masih bisa ditemukan di pulau tetangganya, Bali. Masyarakat Bali telah hidup dalam sebuah budaya feodal agrikultur turunan Majapahit sejak 6 abad silam. Sistem tersebut secara nyata masih ada hingga kini di Pulau Dewata, mulai dari silsilah keturunan, karya sastra, hingga bahasa. Namun demi mengingatkan kembali kepada para generasi muda, konten ini sengaja kami hadirkan untuk meluruskan anggapan-anggapan keliru mengenai identitas Majapahit sebagai sebuah kerajaan Hindu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan video ini, kami ingin berterima kasih kepada setiap netizen yang telah memberikan dukungan kepada tim Hindu Times hingga detik ini. Angka 100.000 subscriber mungkin hanya akan menjadi angan-angan tanpa adanya partisipasi dan dorongan semangat dari Anda semua. Di anak tangga yang baru ini, kami akan semakin berusaha untuk memberikan konten-konten yang lebih segar, menarik, dan tentunya dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda Hindu. Jika menurut Anda konten-konten yang kami sajikan bermanfaat, Anda dapat mendukung kami dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen di bagian bawah video ini. Bila Anda memiliki masukan ataupun ide-ide menarik yang dapat kami pertimbangkan, Anda juga dapat berpartisipasi. Dengan cara membagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda telah berkontribusi dalam penyebaran kabar Dharma. Segala jenis dukungan yang Anda berikan adalah sebuah kontribusi besar bagi pengembangan dan riset kami selanjutnya. Dapat dinyatakan secara umum bahwa Bali adalah satu-satunya tempat di mana Majapahit menurunkan sebagian besar kemurnian DNA budaya dan agamanya sebelum masa-masa sekaratnya di awal abad ke-15. Raja-raja Bali kala masa kemunduran Majapahit adalah raja-raja yang berjaya dengan sistem pemerintahan yang relatif stabil dan mapan dibandingkan dengan situasi politik Majapahit kala itu. Eksodus pasca perang Paragreg tahun 1406 Masehi yang dilakukan oleh para Brahmana dan Ksatria menyasar Bali sebagai tujuan utama mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterkaitan raja-raja Bali, yaitu Trah Dalam Krishna Kepakisan, yang sangat erat dengan raja-raja dan para Brahmana Majapahit, kestabilan politik Bali pada masa pasca Dalam Krishna Kepakisan, serta jarak yang tidak terlampau jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Namun, meskipun banyak bukti telah menyatakan bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu, bahkan dinyatakan sebagai kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga abad ke-15, masih saja ada beberapa pihak yang meragukannya dan memutarbalikkan sejarah dengan mengatakan bahwa Majapahit bukanlah kerajaan Hindu. Ada pula beberapa pihak yang entah mendalami riset jenis apa yang menyatakan bahwa pusat kerajaan Majapahit ada di Bali Utara. Walaupun sepintas terdengar lucu, tafsiran-tafsiran sejarah yang tidak memiliki dasar historiografis, hermeneutik, dan verifikasi sejarah ini dapat menyebabkan pudarnya pemahaman generasi muda mengenai lini masa sejarah Hindu di Nusantara. Untuk meluruskan anggapan tersebut, Hindu Times mencoba merangkum beberapa bukti sederhana yang dapat menepis anggapan yang mengatakan bahwa Majapahit bukan kerajaan Hindu. Pertama, bukti bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu bisa dilihat dari kesusastraan. Contoh kecil bisa diambil dari kakawin Banawasa Kartanakung. Kakawin yang dibuat pada abad ke-14 ini mengisahkan tentang upacara srada bagi Ratu Gayatri yang diadakan di ibu kota Majapahit. Dalam kakawin yang paling pendek tersebut, terdapat frasa yang berbunyi, Mangke Murtinira Cinarwan Apaga, yang artinya, sekarang wujud pratimanya diberikan persembahan sesuai tata cara agama. Apabila kala itu Majapahit bukanlah kerajaan Hindu, bagaimana bisa mereka melakukan upacara srada dengan memuja pratima atau arca dan membuat persembahan dari susu dan mentega cair? Bagaimana bisa sebuah kerajaan non-Hindu bernama Majapahit mengundang dalam Ketut Ngulesir, Raja Bali yang jelas-jelas beragama Hindu untuk menghadiri upacara srada di Trowulan? Naskah Banawasa Kartanakung adalah naskah yang dibuat secara langsung oleh Empu Tanakung ketika beliau benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut. Beliau menyatakan pada kolofon kakawinnya, "Aku sangat takjub pada pemandangan upacara yang sangat megah ini. Dengan menulis di sebuah karas berbingkai emas,
Aku berharap kakawin ini diterima oleh Paduka Raja yang bagaikan payung dunia. Paduka Raja yang dimaksud dalam kakawin ini adalah Hayam Wuruk. Bukti kedua dapat dilihat dari terminologi bahasa. Sekitar 60% kosakata bahasa Kawi atau lumrah juga dikenal dengan sebutan bahasa Jawa kuno adalah kosakata bahasa Sanskerta. Keruntuhan Majapahit juga adalah keruntuhan bagi bahasa Jawa kuno. Bahasa tersebut dinyatakan sebagai bahasa mati oleh beberapa kalangan sejarawan. Walaupun nyatanya bahasa ini masih digunakan di Bali sebagai sebuah bahasa yang dinamis, sakral, dan aktif dalam kebudayaan Bali. Pemakaian kata Prabu sangat dominan dalam penyebutan nama raja. Jika Majapahit adalah sebuah kerajaan non-Hindu, maka tentunya penyebutan gelar rajanya akan berbeda. Kemudian dari begitu banyak naskah kesusastraan yang berhasil dipelihara dan diteliti, tidak ada satu naskah pun yang tidak mengacu pada kebudayaan Weda yang identik dengan Hindu. Sementara itu, naskah-naskah, terutama naskah tatwa atau filsafat agama di zaman Hayam Wuruk hingga sebelumnya, adalah naskah-naskah yang memiliki corak Vaisnava, Tantra, Siwaisme, Buddhisme, Ganapatya, dan Saiwit yang merupakan jalur karma kanda dalam catur Weda, dengan mengedepankan mantra, tantra, dan yantra, serta pemujaan kepada arca. Ini jelas-jelas adalah kebudayaan Hindu. Ketiga, dari peninggalan yang masih ada dan silsilah keturunan, bukti Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu, dan Gajah Mada adalah seorang Hindu, sudah tidak bisa dimungkiri lagi. Sebagai contoh, prasasti Gajah Mada, yang juga dikenal dengan prasasti Singasari, adalah salah satu bukti yang kuat mengenai apa agama Gajah Mada. Dalam prasasti tersebut, jelas disebutkan bahwa Gajah Mada memprakarsai pembangunan candi bagi mendiang Raja Kertanegara. Dalam prasasti itu jelas disebutkan banyak istilah Vedik, seperti posisi naksatra atau bintang, nama hari, dewa utama, dan sebagainya, yang hanya digunakan lumrah dalam hala hayuning dewasa bagi umat Hindu di Jawa dan Bali. Apabila mereka tidak beragama Hindu, maka mereka tentunya tidak menggunakan tahun Saka, tidak menyebutkan nama-nama dewa-dewa naksatra, dan tidak melakukan upacara pemberkatan candi atau penstanaan arca. Bukti keempat, kita dapat melihat bukti lain bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu dari sistem pemerintahannya. Majapahit mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan Dewan Penasihat Raja yang disebut Dharmadiaksa. Bagi Anda yang belum tahu, Dewan Dharmadiaksa adalah kumpulan para Brahmana yang diangkat menjadi penasihat raja. Seorang kepala Dharmadiaksa dipilih sebagai Purohita atau penasihat raja. Jika Majapahit bukan kerajaan Hindu dan Gajah Mada bukan orang Hindu, mengapa raja selalu didampingi oleh seorang Brahmana sebagai penasihat tertinggi kerajaan? Lalu mengapa Gajah Mada harus memohon kepada Brahmana Soma Kepakisan agar berkenan menjadikan putra-putranya sebagai raja di Bali, Belambangan, Pasuruan, dan Sumbawa? Jika anak-anak Pandita Brahmana Soma Kepakisan bukanlah orang Hindu, mengapa saat ini keturunannya tetap mempertahankan ajaran Hindu dan memuja leluhurnya di kawitan yang megah di kompleks Pura Agung Besakih? Lagi pula, jika memang Gajah Mada adalah seorang non-Hindu, mengapa beliau memilih orang-orang Hindu untuk menjadi raja? Selain apa yang telah kami sebutkan, sebenarnya ada banyak lagi bukti lain yang dapat mematahkan anggapan keliru bahwa Majapahit bukanlah kerajaan Hindu, dan Gajah Mada bukanlah seorang Hindu. Sebelum mengklaim hal tersebut, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut mungkin hendaknya sesekali berkunjung ke Puri Klungkung, Besakih, atau ke museum-museum di Bali dan tempat pemeliharaan lontar-lontar kuno, pura peninggalan Majapahit, atau bersalaman dan makan malam bersama dengan para keturunan kesatria Majapahit yang turut andil dalam mempertahankan agama leluhurnya sejak berabad-abad lampau. Mengenai ibu kota Majapahit yang dinyatakan berada di Bali Utara, ini adalah satu lagi tafsiran yang keterlaluan. Apabila pusat Majapahit memang berada di Bali Utara, mengapa Majapahit harus repot-repot lagi menyerang kerajaan Bali yang berpusat di Bedahulu hingga gagal 4 kali? Lagi pula, berdasarkan penelitian dan ekskavasi sejarah yang dilakukan bertahun-tahun oleh lusinan arkeolog dan sejarawan andal, dapat diduga kuat bahwa pusat kerajaan Majapahit ada di Trowulan. Ini didasarkan pada temuan bukti-bukti sejarah dan metode historiografi yang mumpuni. Walaupun sisa-sisa peninggalan istana Majapahit tidak sepenuhnya bisa dilacak lagi karena sebagian besar terbuat dari kayu, orang dapat memastikan letak ibu kotanya berdasarkan catatan sejarah Nagara Kritagama. Dalam catatan ini dinyatakan mengenai letak kota Majapahit dan bentang alam di sekitarnya. Dengan jelas disebutkan mengenai Antawulan, Sungai Brantas, Kamal Pandak, dan berbagai tempat lainnya yang nyata-nyata berada di Jawa Timur hingga saat ini.
Ada banyak lagi bukti yang dapat memastikan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu. Meskipun terdapat peninggalan dari bangsa-bangsa lain berupa batu nisan, tempat ibadah umat non-Hindu, dan uang kepeng Tiongkok, ini semata-mata adalah bukti adanya persinggahan bangsa-bangsa lain di ibu kota Majapahit kala itu. Sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Nusantara memang adalah masyarakat multikultur sejak zaman lampau. Akibat penafsiran yang terlalu tergesa-gesa, kebingungan terjadi dalam masyarakat dan perlu segera diluruskan. Jika umat Hindu tidak segera mengklarifikasi hal ini, maka kebenaran sejarah Hindu di Nusantara perlahan akan memudar. Ini tentu sangat disayangkan dan akan berdampak pada serada dan bakti umat Hindu kepada leluhur dan ajaran agamanya. Tatkala berbicara tentang kerajaan Majapahit, mungkin ada sebuah nama yang akan terbesit di benak Anda. Nama yang begitu terkenal di seantero Nusantara dengan kegigihan dan ketangguhannya. Ia adalah Gajah Mada. Kemasyuran dan keagungan Majapahit memang tidak lepas dari hasil tetes keringat dan darahnya. Seperti apa kisah kesatria agung yang bahkan disegani oleh Kebu Iwa tersebut? Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.